Pernyataan tentang Prabowo Gibran 2 periode lebih tepat dipahami sebagai sinyal stabilisasi, bukan intervensi elektoral. Kritik yang sehat hanya bisa bekerja efektif jika pemerintahan tidak terus-menerus diganggu oleh spekulasi elektoral yang prematur. Karena demokrasi yang matang bukan hanya soal memilih pemimpin, tetapi juga memberi ruang bagi mereka untuk bekerja sebelum kembali diuji oleh rakyat. Pernyataan Joko Widodo mengenai kemungkinan Prabowo Gibran 2 periode telah memicu beragam tafsir di ruang publik. Seperti biasa, pernyataan elit politik jarang dibaca secara tunggal. Ia ditarik ke berbagai kepentingan, emosi, dan prasangka. Namun persoalannya bukan sekedar pro dan kontra. Yang lebih penting adalah apakah pernyataan ini dibaca dalam konteks politik yang tepat atau justru direduksi menjadi narasi personal dan emosional. Disinilah letak salah kaprahnya. Pertama, kita perlu menempatkan pernyataan Jokowi dalam situasi politik aktual, bukan dalam spekulasi pemilu yang masih jauh. Beberapa bulan setelah pemerintahan Prabowo Gibran berjalan, telah muncul narasi yang cukup konsisten di ruang elit dan media. Prabowo berpeluang maju 2 periode, tetapi wakil presidennya bisa saja bukan Gibran. Narasi ini tidak lahir dari ruang hampa. Ia muncul sebagai bagian dari kalkulasi politik dini. Kalkulasi yang sah dalam demokrasi tetapi problematik dari sisi tata kelola pemerintahan. Sebab ketika narasi tersebut beredar terlalu cepat, ia berpotensi menciptakan ketidakpastian internal dalam pemerintahan. Dan dalam ilmu politik, ketidakpastian internal adalah salah satu faktor utama melemahnya efektivitas kekuasaan. Kedua, penting untuk dipahami bahwa narasi Prabowo 2 periode tanpa Gibran bukan sekedar wacana elektoral. Ia memiliki implikasi struktural. Wakil presiden bukan hanya pasangan elektoral tetapi bagian dari arsitektur kekuasaan. Ketika posisi itu sejak awal ditempatkan sebagai variabel yang bisa diganti, maka pesan yang muncul adalah pemerintahan ini belum sepenuhnya solid. Dalam banyak kasus di negara demokrasi, spekulasi dini semacam ini memicu pergeseran fokus dari kebijakan publik ke manuver politik. Dalam konteks inilah pernyataan Jokowi harus dibaca. Ketiga, pernyataan Jokowi tentang Prabowo Gibran 2 periode sejatinya bukan pernyataan elektoral, melainkan pernyataan konsolidasi kekuasaan. Ia tidak sedang berbicara tentang siapa maju atau tidak maju di 2029. Ia sedang menegaskan satu prinsip dasar dalam pemerintahan presidensial: stabilitas pasangan eksekutif. Pesan implisitnya jelas. Ia berbicara soal keberlanjutan pemerintahan. Maka yang dibicarakan adalah paket kekuasaan yang sah secara konstitusional. Hari ini bukan skenario hipotesis yang justru melemahkan fokus kerja. Ini adalah upaya untuk menutup ruang spekulasi. Keempat, tafsir yang paling keliru adalah membaca pernyataan Jokowi semata-mata sebagai ekspresi relasi ayah dan anak. Ini bukan hanya reduktif, tetapi juga mengaburkan posisi Jokowi sebagai aktor politik institusional. Jokowi berbicara bukan sebagai orang tua, melainkan sebagai mantan presiden 2 periode yang memahami betul dinamika kekuasaan, transisi pemerintahan, dan resiko instabilitas dini. Dalam tradisi politik modern, mantan presiden sering berperan sebagai penjaga norma stabilitas, bukan sebagai pemain kontestasi langsung. Apa yang disampaikan Jokowi berada dalam koridor itu, menjaga agar pemerintahan baru tidak terganggu oleh tarik-menarik kepentingan jangka panjang yang terlalu dini. Membaca pernyataan ini sebagai relasi ayah dan anak semata justru menutup diskusi substantif tentang fungsi stabilitas politik. Kelima, dan ini yang paling krusial, pemilu masih jauh. Dalam teori demokrasi elektoral, salah satu penyakit demokrasi adalah permanent campaign. Ketika negara terus-menerus berada dalam suasana pemilu, bahkan ketika mandat baru saja dimulai. Indonesia tidak sedang membutuhkan itu. Yang dibutuhkan hari ini adalah konsolidasi pemerintahan, efektivitas kebijakan, dan kejelasan arah pembangunan. Mendorong fokus pemerintahan hari ini bukan berarti menutup ruang kritik. Justru sebaliknya,
Kritik yang sehat hanya bisa bekerja efektif jika pemerintahan tidak terus-menerus diganggu oleh spekulasi elektoral yang prematur. Maka pernyataan Jokowi seharusnya dibaca sebagai ajakan untuk menunda hiruk-pikuk kontestasi, bukan mempercepatnya. Bukan untuk mengunci masa depan politik, tetapi untuk menjaga masa kini tetap bekerja. Dalam konteks itu, pernyataan tentang Prabowo Gibran 2 periode lebih tepat dipahami sebagai sinyal stabilisasi, bukan intervensi elektoral. Dan mungkin tantangan terbesar kita hari ini bukanlah siapa yang akan maju di 2029, melainkan bagaimana memastikan pemerintahan yang baru ini dapat bekerja secara efektif, fokus, dan bertanggung jawab. Karena demokrasi yang matang bukan hanya soal memilih pemimpin, tetapi juga memberi ruang bagi mereka untuk bekerja sebelum kembali diuji oleh rakyat.